Halo teman-teman, welcome back to Modul 3, Implementasi Formula Sederhana. Nah, di sini kita akan mengcover beberapa formula dasar yang bisa teman-teman gunakan untuk mengolah data sederhana. Nah, yang pertama, saya akan mengajarkan mengenai formula proper, kemudian ada formula upper, lower, if, count if, dan juga round. Dan juga nanti terakhir saya akan mengajarkan mengenai formula VLOOKUP. Nah, untuk teman-teman gak usah khawatir, karena formula-formula yang akan diajarkan ini adalah formula yang cukup mudah, namun sangat berguna dan memberikan impact yang cukup besar jika teman-teman bisa menguasai formula-formula ini. Oke, mari kita mulai ya teman-teman dengan formula proper. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih gunanya formula proper? Kenapa sih aku kok harus belajar formula proper? Nah, jadi teman-teman, mungkin kalian bisa lihat di kolom nama ini ya. Nah, anggaplah kita memiliki sebuah data. Nah, di sini saya memiliki contoh 20 data nama murid SD. Seperti itu ada Karina Diandra Rachel, Putri Anggi Purnama, Rizky Aditya, dan lain-lain. Namun teman-teman perhatiin nggak kalau penulisan namanya ini kacau banget gitu, nggak sesuai dengan aturan penulisan yang benar. Aturan penulisan yang benar itu kan huruf pertama di setiap kata itu adalah huruf kapital, seperti Karina Diandra Rachel. Berarti yang huruf besar hanyalah huruf K, D, dan juga R, seperti itu. Nah, kita ingin nih merapikan formatnya. Maka dari itu kita bisa gunakan formula proper. Nah, cara pakainya juga gampang banget teman-teman. Tinggal ketik aja sama dengan proper, lalu buka kurung, lalu teman-teman klik kolom yang ingin dipilih dan juga centang oke. Nah, di sini langsung ya teman-teman berubah formatnya jadi K besar, D besar, R besar, dan sisanya huruf kecil. Jika dibandingkan ini, Karina Diandra Rachel, di sini huruf kecil semua ya, kecuali huruf L di belakang. Dan di sini teman-teman bisa melihat kan ya, seberapa powerfulnya sih formula proper ini untuk merapikan sebuah data gitu. Nah, sekarang kita ingin mengaplikasikan formula proper ini ke semua nama yang ada nih ya teman-teman. Nah, tapi kan nggak mungkin ya kita ngetik proper satu-satu gitu dari atas sampai bawah. Maka dari itu kita langsung saja menggunakan fitur autofill ya teman-teman, autofill. Jadi tinggal di drag saja seperti ini. Oke, bentar. Di drag saja seperti ini. Lalu tekan dan klik autofill. Nah, seperti ini. Nanti langsung otomatis semuanya menjadi formula proper seperti itu teman-teman. Nah, jadi semua namanya menjadi rapi, hanya huruf pertama saja yang berawalan huruf kapital. Oke, cukup mudah ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke menu upper. Nah, kali ini sebenarnya upper, lower, dan juga proper ini agak mirip sih teman-teman. Kalau proper itu adalah mengacu kepada format penulisan yang benar. Jadi dia akan secara otomatis mengkapitalisasi setiap kata pertama dari setiap huruf. Nah, sedangkan upper adalah formula di mana teman-teman bisa membuat semua huruf menjadi huruf kapital. Sedangkan lower adalah membuat semua huruf menjadi huruf kecil. Nah, mari kita coba ya teman-teman. Jadi misalnya kita klik upper, kita ketik ya formulanya sama dengan upper, buka kurung, dan namanya. Nah, namanya akan menjadi huruf kapital semua seperti itu ya teman-teman. Dan sama dengan langkah sebelumnya, kita tinggal drag down dan juga tahan lama, klik autofill. Nah, seperti ini. Semua huruf menjadi otomatis huruf kapital. Nah, sama nih teman-teman dengan lower, tinggal kita klik sama dengan
lower, kemudian buka kurung, dan kita klik namanya. Oke. Nah, semuanya jadi huruf kecil teman-teman, dan kita bisa lakukan hal yang sama. Drag down, tekan lama, autofill. Nah, semua namanya tertulis dalam huruf kecil. Nah, gampang banget kan ya teman-teman untuk menggunakan formula proper, upper, dan juga lower. Tapi ternyata kegunaannya sangat signifikan dan bakal membantu banget untuk teman-teman merapikan dataset yang kacau nih penulisannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke formula if dan juga count if. Oke, kita mulai dari yang if dulu ya teman-teman. Kalau formula if ini ditujukan untuk menyatakan sebuah kondisi. Misalnya, saya ingin menyortir nih berat badan siswa yang lebih dari 50, saya ingin kategorikan sebagai berat. Sedangkan yang di bawah 50 saya ingin kategorikan sebagai ringan. Nah, sebenarnya bisa juga diimplementasikan ke tinggi badan, seperti misalnya tinggi di atas 140 dikategorikan tinggi, sedangkan tinggi di bawah 140 dikategorikan rendah. Nah, gimana sih cara mengaplikasikannya? Oke, kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke, jadi if. Nah, kita sendiri harus memahami ya teman-teman format dari formula if ini sendiri. Nah, jika teman-teman ketik sama dengan if lalu buka kurung, maka akan ada opsi if logical expression, value, if true, value, if false. Jadi logical expression ini teman-teman akan klik kolom mana yang teman-teman ingin analisa seperti itu. Dan kemudian value if true, jika kolom A lebih besar daripada 40, maka teman-teman ingin mengisi kolom tersebut dengan kata benar. Jika tidak lebih besar daripada 40, maka hasilnya adalah salah, seperti itu. Nah, mungkin kita coba aja ya teman-teman dengan real implementation dari data ini. Oke, kita ingin mencoba ya teman-teman, berat badan di atas 40 kilo, kita akan beri label berat. Sedangkan berat badan di bawah 40 kilo kita akan beri label ringan. Oke, pertama-tama logical expression kita akan isi dengan berat badan D2 dan juga value if true. Jadi D2 lebih besar daripada 40, value if true harus pakai tanda petik 2, berat. Kemudian ketik lagi, else, value if false berarti ringan. Jadi yang tengah itu adalah formula atau kata-kata yang teman-teman inginkan sebagai output, dan yang setelah koma terakhir adalah jawaban apa yang teman-teman kehendaki jika kondisi yang terjadi tidak sesuai dengan kondisi yang teman-teman inginkan. Nah, oke, jadi kita ingat-ingat ya, row pertama ini berat badannya adalah 67 kg, yang mana berarti lebih besar daripada 40 dan seharusnya akan terkategori sebagai berat. Mari kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah berat ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung breakdown saja dan klik autofill. Nah, di sini langsung bisa teridentifikasi ya teman-teman bahwa mayoritas berat badannya lebih berat daripada 40, dan yang ringan hanya ada satu orang nih, yaitu sama dengan 40, seperti itu. Karena kan formula kita lebih besar daripada 40. Nah, jika teman-teman ganti nih, lebih besar sama dengan 40, berarti teman-teman menginclude 40 ke dalam formulanya. Jadi lebih besar sama dengan 40 itu terkategori sebagai berat. Kita coba ya. Oke, kita drag down, lalu kayaknya kita harus hapus dulu ya teman-teman ya. Kita harus hapus dulu. Cut.
bisa autofill. Nah, semuanya menjadi berat semua teman-teman. Oke, mungkin kayaknya ini kurang relevan ya kalau kita milihnya lebih besar daripada 40. Gimana kalau kita milihnya lebih besar daripada 50 nih? Oke, kita hapus dulu semua kali ya. Oke, clear. Lalu ini lebih besar dari 50. Nah, tetap berat ya yang row pertama. Kita akan autofill. Oke, di sini cukup bervariasi ya teman-teman. Ada yang berat, ada yang ringan. Contohnya di row 4 nih, Rizky Aditya ringan. Mari kita lihat, karena beratnya hanya 45 kg. Sedangkan kondisi yang kita set adalah jika lebih besar daripada 50, maka kategorinya adalah berat. Seperti itu teman-teman. Mudah ya? Dan untuk count if. Nah, count if ini adalah teman-teman hanya ingin menghitung jika value sebuah sel tersebut sama dengan value yang teman-teman kehendaki. Contoh nih, dari if ini ada 20 row if, ada berat ringan. Teman-teman hanya ingin menghitung berapa sih jumlah siswa yang terkategori sebagai siswa yang memiliki berat badan yang berat. Nah, oke. Berapa siswa yang memiliki berat badan yang terkategorisasi sebagai berat? Maka kita bisa formulasikan dengan count if. Buka kurung, range-nya berapa? Range-nya adalah dari atas sini sampai bawah. Oke. Dan juga kriterion. Nah, kriterion apa nih yang teman-teman ingin hitung? Nah, karena saya ingin menghitung berapa sih jumlah siswa yang berat, maka di sini saya ketik berat. Harus sama persis ya teman-teman penulisannya. Jika tidak nanti takutnya tidak terbaca oleh sistem Microsoft Excel. Oke, seperti ini. Dan keluar hasilnya adalah 16. Jadi di antara 20 siswa ini ada 16 siswa yang terkategorisasi memiliki berat badan yang berat. Nah, sekarang kita mau hitung nih, berapa sih berat badan yang ringan? Sama ya teman-teman. Count if range-nya ini. Oke. Dan juga ringan. Nah. Oke, hasilnya adalah 4. Berarti benar ya teman-teman, 16 plus 4 sama dengan 20. Dan di sini kita punya 20 data. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ya teman-teman ke bagian round. Nah, round ini arti bahasa Indonesianya adalah pembulatan. Jadi, basically ini adalah kita ingin membulatkan berapa angka di belakang koma, seperti itu. Nah, contoh nih, di kolom nilai kita ada angka 79,5, 80,4, 90,6. Nah, di sini saya ingin membulatkan agar tidak ada bilangan desimal setelah koma. Jadi misalnya 79,5 saya ingin buatkan jadi 80. Misalnya 80,4 saya ingin buatkan jadi 80 saja. Nah, gimana sih caranya? Nah, teman-teman simple, cukup gunakan round. Oke ya. Sebentar. Oke teman-teman, jadi cukup gunakan sama dengan round. Lalu klik value yang teman-teman inginkan. Ini misalnya 80,4. Dan di sini ada comma places. Places ini adalah teman-teman mau berapa angka di belakang koma. Nah, karena kita tidak ingin ada angka sama sekali di belakang koma, maka kita masukkan 0. Seperti ini. Dan hasilnya adalah 80. Nah, kita bisa autofill ke atas juga teman-teman ya, gak cuma ke bawah aja autofillnya. Oke, tapi kita coba yang ke bawah dulu ya. Oke, ini klik autofill. Nah, semua bilangannya otomatis menjadi bilangan bulat ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa coba sekali lagi. Round. Sel yang dikehendaki adalah sel 79,5. Kemudian kita
kita ingin tidak ada angka di belakang koma, maka ketik 0 dan tutup kurung dan hasilnya adalah 80. Benar ya teman-teman ya, 79,5. Jika dibulatkan, kita ingin menghilangkan angka di belakang koma, hasilnya adalah 80. Oke, dan yang terakhir adalah formula VLOOKUP. Oke, formula VLOOKUP. Jadi, apa sih formula VLOOKUP ini? So, basically formula VLOOKUP ini adalah teman-teman ingin mencari kecocokan data dari data yang teman-teman miliki. Seperti contohnya gini. Di sini saya punya nama-nama random dari kolom atas ini ya teman-teman ya. Dari kolom atas ini saya ingin mencari nilai dari orang-orang tertentu nih. Misalnya ada Andriani, Putrajaya, Andrianto. Nah, saya ingin mencari berapa sih nilai dari Andriani dari tabel ini. Nah, kita bisa gunakan VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP. Karena kan kalau nyari satu-satu kan susah gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa di blok semua ini. Search key-nya, search key ini adalah hal apa yang ingin teman-teman cari. Nah, dalam case ini adalah Andriani. Selanjutnya range index, di mana teman-teman ingin mencari datanya. Sorry teman-teman, ada kesalahan nih. So, kita ulangi. VLOOKUP. Yang pertama adalah search key, apa yang ingin teman-teman cari. Dan yang kedua adalah range index, di mana teman-teman ingin mencari datanya. Nah, di sini kita ingin mencari di sini ya. Oke, di sini. Oke, kayaknya kurang ya teman-teman. Kita ingin mencari dari sini ke sini. Oke. Udah. Kemudian indeks. Nah, ini. Indeks ini teman-teman harus agak berhitung gitu ya. Nah, karena kita milihnya dari kolom B sampai kolom E, berarti kolom B ini indeksnya adalah 1, kolom C indeksnya adalah 2, D adalah 3, dan E adalah 4. Nah, karena kita misalnya kita mau mencari nilainya si Andrea ini berapa sih, berarti kolom nilai kan berada di indeks 2, karena indeks satunya adalah nama. Jadi kita masukkan indeks 2 dan juga koma. Ini teman-teman masukkan saja 0. 0 ini berarti false, yang berarti teman-teman ingin mencari dan mencocokkan data yang benar-benar sama, seperti itu. Kita tutup. Oke, dan benar ya, nilai dari Andriani adalah 76,4. Nah, dari mana nih nama Andriani? Oke, ini Andriani. Dan nilainya benar 76,4. Seperti ini ya teman-teman. Dan kita bisa autofill. Oke, nah ini adalah kenapa nih Putri Anggi Purnama ini kok nggak ada? Nah, mungkin di sini terdapat error gitu ya. Mungkin yang kita copy tidak sama persis dengan nama yang ada di atas, seperti itu. Nah, jika case-nya seperti ini, teman-teman harus memperbaikinya secara manual. Nah, untuk VLOOKUP sisanya mungkin teman-teman bisa kerjakan secara mandiri di rumah. Dan aku harap teman-teman bisa memahami dengan baik ya materi dari modul 3 ini. Oke, kalau begitu, see you di modul selanjutnya teman-teman. Bye-bye.